Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Tegar Syabani Hamid, NPM 22312020 dari kelas IAP 23A. Di sini saya akan menjelaskan apa itu enkapsulasi dan overloading pada konstruktor dan metode. Dalam pemrograman berorientasi objek, enkapsulasi dan overloading adalah dua konsep penting yang membantu dalam membuat kode yang modular, fleksibel, dan mudah dipelihara. Dalam presentasi ini kita akan menjelajah kedua konsep ini secara mendalam. Selanjutnya, penjelasan konsep enkapsulasi. 1. Menyembunyikan kompleksitas. Enkapsulasi memungkinkan kita menyembunyikan detail implementasi dan penggunaan sehingga mereka dapat fokus pada fungsionalitas yang disediakan. Kedua, kontrol akses. Dengan enkapsulasi, kita dapat menentukan tingkat akses yang diizinkan untuk menentukan properti dan metode kelas, meningkatkan keamanan dan integritas data. Yang ketiga, modularitas. Enkapsulasi mendukung pengembangan modular, di mana perubahan pada satu bagian tidak mempengaruhi bagian lain dari sistem. Selanjutnya, keuntungan enkapsulasi. Yang pertama, fleksibilitas. Enkapsulasi memungkinkan kita mengubah implementasi internal tanpa mempengaruhi kode yang memanfaatkan objek tersebut. Yang kedua, keamanan. Dengan menyembunyikan data internal, enkapsulasi mencegah pengaksesan langsung dan menjaga integritas data. Yang ketiga, modularitas. Enkapsulasi mendukung pembangunan sistem yang modular, di mana komponen-komponen dapat dikembangkan dan diuji secara terpisah. Selanjutnya, contoh pengimplementasian enkapsulasi. Yang pertama, kelas karyawan. Kelas karyawan memiliki properti yang dienkapsulasi seperti nama, gaji, dan ID karyawan. Metode untuk mengakses dan mempengaruhi data tersebut juga disediakan. Kedua, kelas rekening bank. Kelas rekening bank memiliki properti yang dienkapsulasi seperti nomor rekening, saldo, dan pemilik rekening. Metode untuk menyetor, menarik, dan memiliki saldo yang disediakan. Ketiga, kelas mobil. Kelas mobil memiliki properti yang dienkapsulasi seperti merek, model, tahun pembuatan, dan nomor seri. Metode untuk mendapatkan informasi kendaraan dan melakukan perawatan yang disediakan. Selanjutnya, penjelasan overloading konstruktor. Yang pertama, konsep dasar. Overloading konstruktor memungkinkan kita mendefinisikan beberapa konstruktor dengan parameter yang berbeda untuk sebuah kelas. Yang kedua, fleksibilitas. Ini memudahkan pembuatan objek dengan berbagai konfigurasi awal sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga, efisiensi. Overloading konstruktor dapat mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan kejelasan dalam pembuatan objek. Selanjutnya, konsep implementasi overloading konstruktor. Yang pertama, konstruktor 1. Menerima parameter nama dan usia untuk membuat objek orang dengan nilai default lainnya. Yang kedua, konstruktor 2. Menerima parameter nama, usia, dan tinggi badan untuk membuat objek orang dengan semua atribut ditentukan. Konstruktor 3. Menerima parameter nama, usia, tinggi badan, dan berat badan untuk membuat objek orang dengan sebuah atribut yang ditentukan. Penjelasan overloading. Beragam signature. Overloading method memungkinkan kita membuat beberapa metode dengan nama yang sama tapi dengan parameter yang berbeda. Fleksibilitas. Ini memudahkan pengguna menggunakan metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Yang ketiga, efisiensi. Overloading method dapat mengurangi duplikasi kode dan meningkatkan keterbacaan program. Contoh implementasi overloading method. Metode add. Integer A, integer B menjumlahkan dua angka integer. Metode double A, double B menunjukkan dua angka desimal. Metode add. Integer A, integer B, integer C menjumlahkan tiga angka integer. Perbedaan enkapsulasi dan overloading. Enkapsulasi adalah konsep yang menyembunyikan data internal dan memberikan kontrol akses melalui metode publik. Overloading adalah kemampuan mendefinisikan beberapa metode atau konstruktor dengan nama yang sama tapi parameter yang berbeda. Perbedaannya yaitu enkapsulasi berfokus pada menyembunyikan kompleksitas, sementara overloading berfokus pada menyediakan fleksibilitas dalam pembuatan objek atau pemanggilan metode. Kesimpulannya, enkapsulasi dan overloading adalah kedua konsep penting dalam pemrograman berorientasi objek. Enkapsulasi membantu menyembunyikan kompleksitas dan menjaga integritas data, sementara overloading memberikan fleksibilitas dalam pembuatan objek dan pemanggilan metode. Memahami dan menerapkan kedua konsep ini dapat membantu kita membuat kode yang lebih modular, aman, dan mudah dipelihara. Mungkin untuk metodenya
penerapan encapsulasi dan perloading akan saya jelaskan di NetBeans. Kita beralih ke NetBeans. Nah, di sini sudah saya membuat kode tentang encapsulasi dan overloading. Di sini kita untuk mencari data karyawan. Di sini ada privat string nama, double gaji, dan integer ID karyawan. Konstruktornya yang pertama akan menampilkan nama dan usia. Terus yang kedua itu akan menampilkan nama, usia, dan tinggi badan. Terus yang ketiga akan menambah berat badan. Nah, ini konstruktor satunya yang kita sebutkan di PDF tadi, PPT tadi. Konstruktor duanya dia menambahkan tinggi badan. Yang konstruktor tiganya dia menambah berat badan. Jadi jika dia kita nah ini encapsulasi example-nya. Yang pertama ada nama, ada gaji karyawan. Nah, setelah kita run dia akan kayak gini hasil outputnya. Yang pertama nama karyawan Tegar, gajinya 55 juta. Data orang pertama tidak menampilkan nama dan usia. Yang kedua dia menampilkan nama, usia, dan menambahkan tinggi badan. Yang ketiga dia menambah berat badan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.